Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Agim Alfalah dari program studi Teknologi Pangan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Biokimia Pangan dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah, STP MTP. Pembahasan yang akan saya jelaskan adalah ketogenesis dan lipogenesis. Nah, mari kita ke pembahasannya. Apa itu ketogenesis? Ketogenesis adalah proses biokimia di mana tubuh menghasilkan senyawa keton dari pemecahan asam lemak dan asam amino ketogenik. Proses ini terjadi di hati dan merupakan mekanisme adaptasi tubuh ketika ketersediaan glukosa sangat terbatas. Fungsi ketogenesis adalah untuk menyediakan energi, terutama bagi otak dan jaringan lain yang tidak dapat langsung menggunakan asam lemak sebagai bahan bakar, terutama saat glukosa tidak tersedia. Proses ini juga merupakan mekanisme adaptasi tubuh terhadap kondisi kekurangan energi dari karbohidrat. Kapan ketogenesis terjadi? Ketogenesis biasanya terjadi dalam kondisi berikut. Seperti saat kita berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan makanan dalam waktu lama, misalnya lebih dari 12 jam atau semalaman. Juga ketika pembatasan kalori, ketika asupan kalori secara keseluruhan sangat rendah. Kemudian saat di rendah karbohidrat, ini adalah pola makanan yang sengaja membatasi asupan karbohidrat secara drastis, sehingga memaksa tubuh untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Dan terakhir, saat tidur malam, tubuh juga mengalami periode puasa singkat. Selanjutnya ada proses ketogenesis. Ketika asupan karbohidrat rendah, tubuh mulai memecah lemak menjadi asam lemak bebas. Asam lemak tersebut dioksidasi di mitokondria hati melalui proses beta oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini kemudian dikonversi menjadi 3 jenis utama badan keton, yaitu asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Dan terakhir, badan keton ini dilepaskan ke aliran darah dan digunakan sebagai sumber energi alternatif oleh jaringan tubuh termasuk otak, otot, dan jantung. Seperti yang terlihat di sini, panah dari sumber lemak mengarah ke organ hati yang menegaskan bahwa hati adalah organ utama tempat proses ketogenesis berlangsung. Glukosa dan insulin ini mengindikasikan bahwa untuk ketogenesis terjadi, kadar glukosa dalam darah harus rendah, yang pada gilirannya menyebabkan kadar insulin juga rendah. Kondisi rendah glukosa dan insulin ini adalah sinyal bagi hati untuk memulai produksi keton. Dari hati mengarah ke 3 struktur kimia yang mewakili keton, yaitu aseton, asetoasetat, dan beta hidroksibutirat. Nah, selanjutnya ada lipogenesis. Lipogenesis adalah proses pembentukan asam lemak dan trigliserida dari molekul yang lebih sederhana, terutama dari kelebihan glukosa atau protein yang tidak segera digunakan oleh tubuh. Proses ini terutama terjadi di hati dan jaringan adiposa atau lemak. Fungsi utama lipogenesis adalah menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak yang dapat digunakan tubuh saat asupan energi berkurang. Jika dijelaskan secara lebih rinci, pembentukan asam lemak lipogenesis dimulai dengan pembentukan asam lemak dari asetil koenzim A yang dapat berasal dari glikolisis dan katabolisme asam amino. Proses ini terutama terjadi di sitoplasma sel, terutama di hati dan sel-sel adiposit atau sel lemak. Yang kedua, pembentukan trigliserida. Asam lemak yang telah terbentuk kemudian digabungkan dengan gliserol untuk membentuk trigliserida. Trigliserida inilah yang menjadi bentuk penyimpanan utama lemak di dalam tubuh, terutama di jaringan adiposa. Dan yang terakhir, penyimpanan energi. Lipogenesis berperan sebagai mekanisme tubuh untuk menyimpan energi yang berlebih. Ketika asupan karbohidrat dan lemak melebihi kebutuhan energi, kelebihan tersebut akan diubah menjadi lemak melalui lipogenesis dan disimpan sebagai cadangan energi. Proses ini diatur oleh 3 faktor, yaitu nutrisi, hormon, dan regulasi transkripsi. Pertama, ada regulasi nutrisi.
Karbohidrat tinggi mempercepat lipogenesis di hati dan jaringan adiposa. Asam lemak tak jenuh ganda menekan lipogenesis dengan menghambat ekspresi gen-gen lipogenik seperti fatty acid sintase. Dan yang terakhir, puasa mengurangi lipogenesis di jaringan adiposa dan meningkatkan pemecahan lemak, namun justru meningkatkan sintesis trigliserida di hati. Nah, selanjutnya regulasi hormon yaitu insulin. Hormon yang paling berperan dalam merangsang lipogenesis dengan meningkatkan pengambilan glukosa dan aktivasi enzim lipogenik. Insulin juga menginduksi ekspresi gen melalui aktivasi faktor transkripsi SREBP1 atau sterol regulatory elemen binding protein 1. Dan terakhir ada regulasi transkripsi. Sterol regulatory elemen binding protein 1 adalah faktor transkripsi utama yang mengatur gen-gen lipogenik. Insulin dan glukosa meningkatkan aktivasi SREBP1, sedangkan PUFA menekannya. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Bila ada salah kata dan pengucapan yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.